Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Zakwan. Saya merupakan mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Prodi Teknologi Informasi, berasal dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi dengan NIM 211402075. Pada video kali ini, untuk membahas tugas video individu, saya kali ini akan membahas tentang demokrasi. Adapun hal-hal berikut yang bakal saya bahas, yang pertama itu pengertian demokrasi, kemudian demokrasi menurut para ahli. Ada dua ahli yang akan saya sebutkan, yaitu Abraham Lincoln dan Aristoteles. Yang ketiga itu sejarah demokrasi. Yang keempat adalah ciri-ciri demokrasi. Yang kelima prinsip demokrasi. Dan keenam ada macam-macam demokrasi. Yang terakhir, baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian demokrasi. Apa itu yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari dua kata, demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Secara tidak langsung, demokrasi berarti kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian kedua, yaitu pengertian demokrasi menurut para ahli. Jadi ada dua para ahli yang saya ambil. Yang pertama itu menurut Abraham Lincoln. Abraham Lincoln itu merupakan salah satu presiden Amerika Serikat. Menurutnya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian ahli yang kedua yaitu Aristoteles. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah ketika orang yang miskin berkuasa dan bukan orang yang memiliki jabatan atau orang yang berada. Itu saja demokrasi menurut para ahli. Baiklah, kita langsung masuk ke bagian ketiga, yaitu sejarah demokrasi. Demokrasi dalam pemerintahan pertama kali ditemukan pada kerajaan Yunani kuno, yaitu Cleisthenes. Pada masa itu, rakyat secara acak memilih rakyat yang lain yang dapat menjabat di kantor administratif dan negaranya. Pada masa itu yang terjadi adalah demokrasi langsung karena kekuasaan full berada di tangan rakyat. Dan pada masa itu terbentuk sebuah lembaga legislatif yang terdiri dari masyarakat atau warga-warga Athena yang dapat memberikan suara maupun pendapatnya untuk mengatur negara dan kota. Kemudian kita lanjut pada masa bangsa Romawi. Pada saat itu dilakukan sistem voting untuk memilih penguasanya. Jadi pemilih dapat memberikan skor pada kandidat, sehingga kandidat yang memiliki skor tertinggi dapat menjabat sebagai penguasa negara, sebagai penguasa bangsa tersebut. Dan terakhir ada bangsa Romawi kuno. Bangsa ini merupakan banyak menjadi landasan dari negara-negara demokrasi yang sekarang modern. Karena pada bangsa Romawi kuno dibentuk sebuah lembaga legislatif yang mewakilkan suara-suara rakyat. Karena demokrasi ini merupakan demokrasi tidak langsung, jadi setiap rakyat itu diwakilkan suaranya. Untuk bersuara itu diwakilkan oleh suatu lembaga legislatif. Lalu ada yang keempat, yaitu ciri-ciri demokrasi. Yang pertama itu ciri konstitusional, yaitu kekuasaan rakyat dituliskan dalam sebuah konstitusi atau peraturan undang-undang. Dan yang kedua yaitu ciri-ciri perwakilan, yaitu kedaulatan rakyat yang diwakilkan oleh orang yang terpilih oleh rakyat sendiri. Kalau di Indonesia itu contohnya itu MPR atau Majelis Pemuka, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kekuasaan seluruh rakyat itu ditampung oleh orang-orang yang terpilih oleh rakyat itu sendiri. Kemudian ada ciri pemilihan umum, yaitu melakukan pemilihan umum untuk siapa yang memerintah, siapa yang berhak memerintah. Dilakukan pemilihan dari rakyat untuk rakyat sendiri. Yang keempat ada ciri kepartaian, yaitu semua media sebagai pelaksanaan sistem demokrasi, sebuah wadah untuk melaksanakan sistem demokrasi. Yang terakhir adalah ciri kekuasaan,
yaitu pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Yang kelima, yaitu ada prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut. Pertama itu kedaulatan rakyat, kedua itu pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah, yang ketiga itu kekuasaan mayoritas, keempat hak-hak dari minoritas, kelima jaminan hak asasi manusia, yang keenam ada pemilihan yang bebas, adil dan jujur, yang ketujuh ada persamaan di depan hukum, yang ke-8 ada proses hukum yang wajar, 9 pembatasan pemerintah secara konstitusional, dan yang terakhir ada pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Lalu yang terakhir ada macam-macam bentuk demokrasi. Yang pertama itu ada demokrasi langsung, yang berarti di mana kekuasaan penuh berada di tangan rakyat. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu rakyat memilih siapa yang dapat mewakili suara mereka di parlemen. Yang ketiga ada demokrasi parlementer, di mana sebuah parlemen, lembaga legislatif itu lebih memiliki kekuasaan yang lebih dibandingkan rakyat. Yang keempat ada demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang kita anut atau negara kita anut sekarang, yaitu demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat, dapat memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Dan yang terakhir adalah demokrasi presidensial. Kepala negara adalah kepala pemerintahan yang memimpin keseluruhan. Baiklah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang demokrasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.